guys, welcome to channel YouTube STT Sampel Bandung. Dan saat ini saya izin perkenalkan diri. Nama saya Samuel Hia. Dan tentunya saya yang akan kembali menemani kita di podcast hari ini. Dan juga untuk pada saat ini adalah momen yang spesial. Sebab saya tidak sendirian. Di sebelah saya sudah hadir sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yopi Buyung DTH. Kami mengucapkan selamat datang Pak. Gimana kabarnya? Baik, Baik, puji puji Tuhan. Tuhan. Nah, jadi kami juga berharap kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini, semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah teman-teman sekalian, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih yang akan kita bahas bersama dengan Pak Yopi pada saat ini? Topik kita adalah, kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih tentunya pernah mengalami di mana momen berada di ujung tanduk, jalan buntu, nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itulah keajaiban-keajaiban kecil ini yang akan kita ulik bersama dengan Bapak Yopi pada saat ini. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dimaksud dengan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tolong dong Pak, kasih penjelasan kepada teman-teman kita yang sedang nonton Iya. video. Tuhan bekerja dalam hidup kita berarti bahwa Allah tidak pernah absen. Allah juga tidak pasif dan tidak jauh dari kehidupan manusia. Dia hadir, dia memelihara, dia mengarahkan, juga dia menegur, bahkan dia membuka jalan, dan dalam kondisi tertentu dia tutup jalan. Tetapi juga dia ada tujuannya, yaitu adalah untuk membentuk karakter kita dan menggenapi kehendaknya di dalam sejarah kehidupan kita. Jadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia itu dapat dipahami, yang pertama itu dari pemeliharaan yang kita kenal dengan providensia Allah. Providensia itu pemeliharaan. Tuhan menopang hidup kita setiap hari dari hal-hal yang kita tidak sadari seperti nafas, kesehatan, akal budi, relasi seperti kita ini, kesempatan, perlindungan, bahkan hal-hal yang biasa yang sering kita anggap rutin. Yang kedua, tadi sudah disinggung tadi soal pengarahan. Dia mengarahkan. Tuhan bisa mengarahkan hidup kita melalui peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya pintu terbuka dan tertutup, bisa juga lewat nasihat orang lain, ada juga yang disebut dengan dorongan hati, lalu ya tentu dari misalnya pembacaan firman karena kita baca, dan dari situ kemudian kita dengan bantuan atau pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, dia berbicara kepada kita, kadang juga melalui penderitaan kita. Jadi ketika kita masuk dalam suatu penderitaan, kesulitan, maka kita di situ kita dapat mendengarkan. Makanya salah seorang teolog yang juga kita kenal sebagai Thomas Aquinas, dia merumuskan bahwa seringkali kan orang bertanya kepada dia, ketika kita menderita, ketika kita susah, di mana Tuhan? Iya, betul. Apakah Tuhan mengizinkan itu? Maka dia menjawab bahwa seringkali di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan itu muncul kebaikan dan Tuhan mengizinkan itu. Nah, yang saya singgung tadi yaitu seringkali di dalam pembentukan kehidupan rohani, dan ini sangat penting. Tuhan tidak bekerja supaya hidup kita itu lancar. Iya, betul. Tetapi supaya kita makin serupa dengan Kristus. Karena pekerjaan Tuhan justru nampak dalam misalnya pertobatan, kerendahan hati. Tujuannya kan ke situ. Terus ada kesabaran dan pemurnian, motivasi, keberanian untuk taat, dan juga di dalam kehidupan yang kudus. Dan tentu adalah kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan sanggup memakai bahkan luka masa lalu, kegagalan, dosa yang kita buat sendiri,
dan situasi pahit yang membawa pemulihan, kedewasaan dan arah baru. Jadi ketika kita berkata Tuhan bekerja, itu tidak selalu berarti mujizat besar terjadi. Seringkali hal ini berarti bahwa Allah secara diam-diam konsisten dengan apa yang terjadi dan berdaulat untuk apa? Nah, itu yang lagu bilang, menenun kehidupan kita untuk maksudnya. Nah, kira-kira begitu. Wah, dari sesi pertanyaan pertama ini sudah dapat pencerahan sedikit. Ternyata dalam penderitaan kita juga Tuhan hadir ya Pak ya. Tadi Dia yang bekerja. Bapak bekerja. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana cara kita membedakan itu pekerjaan Tuhan atau bukan Pak? Ya, saya kira ini pertanyaan yang cukup penting ya. Karena tidak semua yang terasa kuat, emosional atau kebetulan harus langsung kita sebut ini dari Tuhan. Iya. Tentu harus ada yang beberapa hal yang menguji akan hal itu untuk kita katakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Yang pertama tentunya, apakah itu sejalan dengan firman Tuhan? Itu dulu. Ya, Allah tidak akan memimpin seorang bertentangan dengan karakter dan kehendaknya yang dia nyatakan lewat firman Tuhan. Ya, kalau sesuatu itu mendorong kepada katakanlah dosa, mendorong kepada kebohongan, kesombongan, manipulasi, kebencian, korupsi, ketidakmurnian, itu kita jangan cepat-cepat bahwa ini ada Tuhan bekerja di balik itu. Iya. Ya. Yang berikut, apakah ujian berikut ialah apakah buahnya itu mendekatkan kita kepada Kristus? Jadi pekerjaan Tuhan biasanya menghasilkan seperti pertobatan, ya. Kemudian damai yang tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan damai emosional atau apa begitu ya. Terus mendorong kita kepada kasih kepada Tuhan dan sesama, terus kerendahan hati sesuai dengan buah-buah roh, kejelasan moral kita itu bagaimana, ya. Dan kemudian dorongan untuk taat kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau sesuatu membuat kita makin egois, keras, angkuh, atau menjadikan diri sendiri itu sebagai kebenaran, semua yang kita katakan, yang kita pikirkan itu adalah yang kita yang benar, ya kita harus mengujinya dari situ. Kita harus curiga apakah ini pekerjaan Tuhan atau tidak. Dan yang berikut ialah harus diuji dalam doa, firman, dan jangan lupa dalam komunitas orang-orang percaya. Dalam hidup Kristen, pengujian atau discernment tidak idealnya dilakukan sendiri. Ya, pengujian itu jangan sendiri. Saya sudah merasa dari Tuhan, tidak bisa. Tuhan mendorong kita, Dia membantu kita untuk mengenali kehendaknya lewat apa? Doa yang tekun, renungan firman Tuhan, nasihat rohani yang sehat dari teman-teman atau dari senior. Baru ada. Oleh sebab itu makanya kita itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, dalam hal ini gereja. Dan kita juga harus melihat jangka waktu. Saya biasanya dalam mengkonseling orang itu jangan cepat ambil keputusan. Beri kesempatan kepada waktu itu, karena di dalam waktu itu seringkali Tuhan menyatakan kehendaknya. Jadi jangan buru-buru. Karena kita harus mengerti bahwa Tuhan bekerja setelah melewati waktu tertentu. Dan yang berikut tentunya, apa hal ini didorongan emosional yang sesaat? Tidak semua perasaan yang kuat ini dari Tuhan. Manusia bisa digerakkan oleh rasa takut, mungkin lelah, ambisi, ada trauma masa lalu yang mempengaruhi dia, atau ada semacam keinginan yang terpendam. Oleh karena itu kita harus bisa bedakan antara kesan yang subjektif, artinya tidak teruji, bersumber kepada diri sendiri, lalu pimpinan dari Tuhan. Lalu apakah ini membuka ketaatan atau malah ini hanya merupakan satu kenyamanan? Pekerjaan Tuhan dalam diri seorang tidak selalu membawa kepada kenyamanan, zona nyaman atau instan. Karena Tuhan bekerja memanggil kita untuk apa?
untuk mengampuni, Hmm, untuk bertobat, setuju. kemudian menunggu dengan sabar, dan kemudian melayani atau memikul salib. Jadi ukurannya itu bukan apakah ini yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang orang bilang saya merasa damai, tapi itu tunggu dulu. Damai oleh karena perasaan atau emosi kita sesaat, tapi yang menjadi ujian di sini ialah apakah ini membawa saya kepada ketaatan yang benar kepada Tuhan. Itu. Oke, wah mantep nih ya pendapat dari Bapak. Gimana kalau kita melihat ternyata pekerjaan Tuhan itu menghasilkan pertobatan guys. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian kita lanjut Pak. Apakah hal ini berkaitan dengan kedaulatan Tuhan? Mohon penjelasannya Pak. Ya, tentu ini sangat berkaitan. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu berarti bahwa Dia tahu kehidupan kita. Dia hadir dalam sejarah kehidupan kita. Dia juga berkuasa atas jalan hidup kita. Jadi itu yang dibicarakan tadi itu langsung berhubungan dengan kedaulatan Allah. Karena kedaulatan Tuhan itu berarti apa? Kedaulatan Tuhan itu adalah Dia adalah penguasa tertinggi. Pekerjaan Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita adalah bentuk konkret dari kedaulatan itu. Dengan kata lain bahwa kedaulatan Allah adalah dasar pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah pelaksanaannya. Atau kita katakan bahwa kalau berbicara tentang kedaulatan Allah, bahwa Dia itu adalah raja di atas segala raja yang menguasai seluruh alam ciptaan ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Dia. Dia maha mengetahui. Itulah kedaulatan Allah. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Dia. Wow. Ya, jangan kita berpikir bahwa berarti dosanya si Yudas yang mengkhianati Yesus dan kemudian dia disalibkan. Allah punya rencana terhadap Yesus bahwa dia itu mati di kayu salib, menderita, lalu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Akan tetapi terkutuklah dia yang melakukan pengkhianatan itu. Terkutuklah dia yang menyalibkan dan membunuh Yesus. Iya. Ya. Nah, jadi kedaulatan Allah ialah bahwa Dia adalah penguasa atas segala ciptaan, segala apa yang Dia ciptakan. Lah, kemudian pekerjaannya dalam hidup kita itu adalah bentuk providensia Allah. Yaitu untuk membedakan antara kedaulatan Allah dan providensia Allah, pemeliharaan Allah. Itu sangat berkaitan. Cuma barangkali kita mengatakan bahwa kedaulatan Allah itu adalah status Dia, sementara providensia Allah itu adalah pelaksanaannya dalam kehidupan kita sebagai Allah yang berdaulat. Nah, jadi providensia Allah itu adalah cara Allah untuk memelihara kita dan mengatur hidup kita. Nah, Tuhan bekerja karena Ia berdaulat. Iya. Dan karena Ia berdaulat, hidup kita tidak berjalan secara acak. Namun, perlu dicatat juga bahwa kedaulatan Tuhan itu bukan berarti semua yang kita alami itu baik dalam diri kita. Ada penderitaan, ada dosa, ada ketidakadilan, ada keputusasaan manusia yang salah. Tapi kedaulatan Tuhan di sini berarti bahwa tidak ada satupun dari semuanya itu berada di luar kuasanya. Ya, makanya di sini ada yang disebut dengan penebusan, ada yang disebut dengan panggilan, ada yang disebut dengan penghakiman. Ya, nah itu. Wah, mantap. Dimana segala sesuatu itu Tuhan tahu lebih dahulu sebelum kita merasakan segala sesuatu penderitaan, sebab Allah itu berdaulat. Waduh, sangat menarik. Dan juga Pak, mungkin kita bertanya-tanya nih, bagaimana jika kita sebagai manusia punya kehendak sendiri? Gimana tuh Pak? Iya, kita memang punya kehendak. Iya. Ya, dalam diri kita. Namun demikian, Tuhan tidak memperlakukan kita itu seperti robot, tinggal tekan
Tekan tombol ini dan dia bergerak ke kiri, tekan tombol ini dia bergerak ke kanan. Iya. Ini bagian yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa dalam iman Kristen, khususnya ya bagi orang-orang reform yang matang, kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab dan kehendak manusia. Justru tanggung jawab dan kehendak manusia itu berjalan bersama-sama. Walaupun di dalam keduanya itu mengandung suatu misteri. Ya, so kalau manusia juga sudah tahu semua, ya kan, manusia sudah tahu semua, lalu Allah itu siapa? Iya, Ya setuju. kan? Nah, kita manusia tahu, kita bertanggung jawab, ya kan? Kita punya kehendak, kita punya tanggung jawab. Namun bukan berarti bahwa kita sudah melaksanakannya itu secara sempurna dan kita katakan ini yang paling benar. Tidak. Iya. Manusia memang punya kehendak dan punya pilihan. Dan kita mesti berpikir, karena Tuhan memberikan pemikiran kan? Iya, Akal. Dan kita memutuskan. Kita punya keinginan dan kita punya juga keputusan untuk menolak. Kita punya perasaan mencintai, dan ketika ada orang bilang ini yang cocok dengan kamu, kita juga punya perasaan bahwa tidak perasaan kering dengan dia kan. Iya. Kita punya jiwa mau memberontak terhadap ketidakadilan misalnya, dan juga kita punya kemampuan untuk taat. Kita juga punya kemampuan untuk melakukan pemberontakan atau dosa. Nah, semua ini kan semua nyata. Jadi realitasnya begitu. Jadi yang namanya kehendak manusia bukan semacam satu yang di luar sana, itu adalah satu ilusi. Tidak. Tapi kehendak manusia itu, ini yang harus dicatat. Kehendak manusia itu tidak berdiri di luar Tuhan. Wow. Meskipun manusia dia memilih. Iya, betul. Allah tetap lebih besar dari semua keputusan manusia. Ya, Allah di sini artinya apa? Jadi gini dulu. Kadang-kadang orang salah kaprah. Tuhan, kalau saya mau berangkat sekarang ini, dia sudah tahu kan ada ramalan banjir di sana dan sebagainya. Iya. Kalau saya mau jalan begini, apakah Tuhan kehendaki atau tidak? Loh, Tuhan malah balik bertanya, gue sudah kasih otak sama kamu gitu. Mikir. Jangan kemudian kamu jadi makanya masa bodoh itu adalah dosa. Masa bodoh itu adalah dosa. Terserah Tuhan, itu hati-hati. Karena Tuhan sudah kasih, lalu kita katakan, Tuhan, apakah itu jodoh saya atau tidak? Tolong tunjukkan. Nah, bisa cara begitu. Tuhan sudah kasih modal pada kita adalah perasaan untuk mencintai. Betul. Nah, Tuhan justru bertanya, you cinta nggak? Bagaimana ya Tuhan? Saya sulit memutuskan. You pergi berdoa di kamar dulu supaya you bisa tegas dalam keputusanmu. Kamu bisa mengolah emosimu, emosi cinta. Iya kan? Iya. Harus diolah itu. Dan itu butuh apa? Butuh kedekatan dengan firman Tuhan. Butuh doa. Ya. Tapi jangan sesudah itu kita berdoa, Tuhan, simsalabim pokoknya saya sudah keluar dari kamar. Wanita siapapun yang wanita siapapun yang pertama kali saya ketemu sesudah saya keluar dari kamar doa, berarti dia. Ya, begitu kita keluar dari kamar doa, ya keluarnya nenek-nenek yang berusia 90 tahun kan. Ya, gimana? Apakah salah? Ada orang yang seperti itu. Jadi selalu memakai otak yang Tuhan sudah kasih, selalu memakai perasaan yang Tuhan sudah kasih, dan ada saat-saat di mana kita salah pilih, tapi Tuhan izinkan. Ya. Betul. Ada saatnya di mana kita Tuhan batasi. Ya. Dan fungsinya Tuhan di sini sebagai apa? Sebagai gembala yang agung, dia menuntun kita ke air yang tenang. Ya, seperti kata Raja Daud dalam Mazmur 23 kan begitu. Kadang-kadang dia juga harus membalikkan kita. Bahkan dia memakai keputusan suatu kelompok untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Nah, ini tidak berarti bahwa Allah memaksa manusia untuk seperti boneka. Enggak. Tetapi Allah punya
Allah memakai kehendak manusia itu sebagai apa? Sebagai sesuatu motor untuk dia bergerak dalam dunia ini, tetapi dia tetap berada di bawah pemerintahan Allah, kedaulatan Allah. Nah, ingat bahwa kehendak manusia itu juga bisa melawan Allah loh. Iya, Pak. Bisa. Contohnya, manusia bisa berdosa. Iya. Itu jelas melawan kehendak Allah. Namun dosa manusia tetap tidak menggagalkan rencana Allah yang lebih besar. Nah, kita harus membedakan antara kehendak moral Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan dikehendaki sebagai yang baik, dan kehendak apa namanya? Dia istilahnya istilah dekretif atau kehendak Tuhan, apa yang Tuhan izinkan atau tetapkan terjadi dalam sejarah untuk maksudnya yang lebih besar. Makanya manusia bisa melanggar perintah Tuhan, bisa, tetapi tidak pernah bisa menggulingkan takhta Tuhan. Wow. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan rohani ya Tuhan sering bekerja melalui kehendak kita juga, kan? Bukan selalu melawan kehendak kita. Jadi jangan dipikir bahwa Tuhan itu menentang kehendak kita. Dia seringkali bekerja lewat itu, dan ini kan sangat indah. Iya, betul. Tuhan sering tidak bekerja dengan menghapus kemanusiaan kita, enggak. Pengetahuan kita, kehendak kita, keinginan kita, ya. Tapi dia ingin untuk apa? Membaharui hati kita. Ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, Allah ingat, dia berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ketika kita berjalan dan salah, katakan menyimpang, Iya, betul. diarahkan ke sini. Itu seperti itulah, seperti domba-domba yang dituntun. Kadang-kadang harus dipukul supaya ikut arah seperti ini, kan? Iya, Pak. Nah, dia juga menerangi pikiran kita, mengoreksi motivasi kita, menundukkan kesombongan kita, dan membentuk keinginan baru. Jadi anugerah Tuhan tidak selalu bekerja melawan kehendak kita, tidak. Tetapi sering bekerja dengan menguduskan kehendak manusia. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Tuhan ya bisa berkata, saya yang memilih ini pacar saya yang memilih ini untuk menjadi istri saya, bisa. Atau dia berkata, tetapi saya juga tahu bahwa Tuhan memimpin saya, bisa. Dan saya bisa bertindak, saya ambil tindakan waktu lalu untuk menyatakan cinta, tapi saya juga tahu bahwa Tuhan yang memberi kesempatan atau kemampuan untuk mengarahkan saya. Begitu. Wah, Ya. sangat luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak. Dan juga mungkin dari keempat pertanyaan ini, di mana topik kita bahwasanya dikatakan Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin Pak, Bapak mau ngasih apa? Mau ngasih kata-kata singkat motivasi untuk teman-teman yang sedang nonton video ini yang butuh penguatan Ya. melalui topik kita. Jadi berdasarkan pembahasan kita tadi ya Tuhan bekerja dalam hidup kita, artinya apa? Allah selalu hadir dan memelihara kita. Amin. Ini sangat penting untuk kita pegang, bahwa ketika kita bekerja atau sedang mengambil keputusan dan ketika kita dalam keadaan goyang, ingat, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah diam, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya kelima, bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ya, kita harus bisa membedakan pekerjaan Tuhan dengan mengujinya lewat firman Tuhan, buah rohani, doa, dan lewat satu komunitas orang-orang percaya. Dan ini tentu semuanya ini kita selalu melihat kepada Allah yang berdaulat. Karena apa? Karena hanya Allah yang berdaulat yang dapat sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa kehendak manusia itu adalah tetap ada. Jangan juga kita masa bodoh. Bebas. Kalau kita memang ingin bekerja, mau jadi apa ya? Mau jadi tentara, Iya. atau mau jadi pegawai bank, ya ikutilah prosedurnya. Ikutilah prosedurnya. Selagi Tuhan membuka jalan, kita maju terus. Tapi ingat, ada saat di mana Tuhan tutup jalan bagi kita. Kita sudah ke kiri, sudah ke kanan, tapi tutup di sana. Nah, kita kemudian berhenti sebentar,
cari pekerjaan yang lain dan itu terbuka. Pertanyaannya, bisa nggak kita pindah pekerjaan? Bisa saja. Saya sudah pacaran dengan dia selama 3 tahun, tapi saya menemukan sesuatu yang tidak mungkin saya jadi dengan dia. Nah, apa terus? Tuhan bagaimana? Ada sesuatu yang tidak mungkin kami terus. Seolah-olah Tuhan diam kan? Iya. Tapi sebenarnya Tuhan bertanya, you yang cari dia, you yang tahu, coba diskusikan dengan hamba Tuhan atau pendetamu, atau kemudian pikirkan lagi dan putuskan, silakan. Iya. Ya, sesudah itu kita berkata, ya Tuhan kayaknya nggak mungkin dengan sikap begitu. Ada hal-hal kan yang nggak mungkin ya. Misalnya kita tahu kemudian ternyata dia sudah, nah itu Sudah boneng. sudah punya Udah punya. sudah punya simpanan atau di mana gitu kan? Yang kita tidak tahu iya, kan? betul, Gitu, setuju. ya kan? Atau wah, itu kan harusnya kita mesti pikirkan betul-betul itu, dan jangan kita berkata bahwa ya soalnya dulu saya pilih dia, saya doakan. Doa kita belum tentu itu menjadi pembenaran atas keputusan kita. Nggak boleh begitu, ya kan? Iya. Itu namanya kita atur Tuhan dengan doa kita. Sementara doa kita itu adalah lebih banyak kepada berkomunikasi, keakraban dengan Dia. Kita boleh ungkapkan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, nggak boleh terus. Jangan kemudian kita klaim doa kita. Yang kita klaim adalah kehendak Tuhan, ya kan? Oke Pak. Nah itu. Oke, teman-teman sekalian, sungguh sangat luar biasa ya. Sungguh sangat terberkati buat kita yang sedang menonton video ini. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tugas kita kasih yang terbaik yang kita bisa. Sisanya Tuhan yang bekerja untuk hal-hal yang gak mungkin buat kita. Saya bacakan kesimpulan. Mungkin bukan sisanya, tetapi sesuai dengan Roma 8 ayat 8-9 bahwa segala sesuatu itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu ya. Betul. Jadi kita ada bagian, Allah juga ada bagian gitu. Bagian kita cari jodoh, bagian Tuhan adalah menentukan. Oke guys, ini lagi diluruskan. Oke. Jadi saya bacakan kesimpulan pada podcast kita hari ini, yaitu Tuhan bekerja dalam hidup kita bukan selalu dengan suara keras, tetapi sering melalui pimpinan yang tenang, firman yang menerangi, kemudian keadaan yang membentuk, dan hati yang diubahkan. Kita mengenalinya bukan terutama dari sensasi, tetapi dari kesesuaiannya dengan kebenaran. Buah rohani yang dihasilkannya dan arah hidup yang makin membawa kita kepada Kristus. Semua ini mungkin karena Tuhan berdaulat, sementara kita sebagai manusia tetap dipanggil untuk merespon dengan iman dan ketaatan. Kembali kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi tamu kita dalam podcast hari ini, dimana dan juga buat saudara-saudara yang terkasih yang mungkin merasa dikuatkan, yang mungkin merasa diberkati, kami mengajak kita untuk jangan lupa untuk memencet tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini agar banyak orang yang merasa dikuatkan melalui diskusi kita pada hari ini. Dan juga kiranya momen yang saat ini, momen yang sangat baik ini menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata, saya katakan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan